Being up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ajeng Puspita dari kelas 9 Madani dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan proses masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum agama Islam datang, bangsa Indonesia sudah mempunyai bermacam-macam kepercayaan, misalnya animisme dan dinamisme. Dengan mengakarnya pengaruh kepercayaan di masyarakat itu, maka agama Islam menjadi sulit masuk dan berkembang di Indonesia. Kalangan pakar sejarah terdapat setidaknya dua pendapat, abad pertama Hijriyah atau pada abad ke-7 Masehi. Adapun bukti-bukti yang mendukung pendapat pertama di antara lain sebagai berikut. 1. Dari catatan sejarah kerajaan Cina. Pada masa dinasti Tang ada rencana penyerangan dari orang Cinta. 1. Dari catatan sejarah kerajaan Cina. Di negeri Cina terdapat catatan sejarah yang menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang ada rencana penyerangan dari orang-orang Basi. 2. Dari berita South Cafe 1178 Masehi. Menurut berita yang dikabarkan, Indonesia ketika itu terdapat dua tempat yang merupakan komunitas orang-orang Basi. 3. Dari berita Jepang 784 Masehi. Menurut berita Jepang, direncanakan perjalanan pendeta Kenshin ke Indonesia. Sedangkan pendapat kedua para pakar sejarah tidak meyakini bahwa masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bukti-bukti yang mendukung pendapat ini adalah sebagai berikut. Catatan sejarah perjalanan Marco Polo 1292 Masehi. Catatan sejarah ini menuturkan tentang Marco Polo yang mengadakan ke negeri Cina. Ketika melintasi daerah Sumatera bagian utara, Marco Polo menyempatkan singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai sebelum ia berita Ibn Battuta. Kisah Ibn Battuta pada abad ke-13 Masehi mendukung pendapat kedua ini. Ketika itu ditemukan pula sebuah batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Sumatera Utara yang menunjukkan Ramadan 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh adalah seorang pengajar ilmu tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Penyebaran agama Islam pada waktu itu dilakukan oleh para pedagang karena pedagang merupakan salah satu jalan yang cukup efektif untuk berdakwah. Selain dari para pedagang, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara mendatangkan para dai. 4. Tasawuf. Tasawuf mengandung arti ajaran atau cara untuk mendekati Tuhan. Ketika itu ajaran tasawuf banyak ditemui dalam berbagai masyarakat sekitar. Para tokoh berbeda tasawuf yang terkenal misalnya Syekh Abdul Somad, Hamzah Bansuri, dan Al-Qaniri. 5. Kesenian. Peninggalan dari proses penyebaran agama Islam melalui dunia seni ini banyak kita jumpai. Contoh peninggalan seni tersebut misalnya seni pahat, seni musik, seni sastra. Juga bangunan-bangunan tempat beribadah. Misalnya Masjid Kuno di Demak, di Cirebon, di Aceh, dan di Banten. Merupakan sebagian dari peninggalan seni bangunan yang masih kita lihat sampai saat ini. Aku, Dita Agustina Septiani dari kelompok 1, ingin mempresentasikan yang ketiga, yaitu perkembangan agama Islam di Indonesia. Kita tidak boleh melupakan peran para pedagang yang ada di Gujarat, India, dan Persia. Sebab masuknya agama Islam dan perkembangannya yang pesat di Indonesia. Salah satunya merupakan upaya dakwah mereka, para pedagang tersebut datang ke berbagai daerah di Indonesia. Selain untuk berdagang, juga bertujuan menyebarkan agama Islam. Perkembangan agama Islam tersebut diantara lain disebabkan oleh interaksi yang dilakukan oleh para pedagang muslim dan penduduk asli setempat. Kemudian,
berkembang membentuk suatu perkampungan, dan perkampungan menjadi sebuah desa, dan pada akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang bernuansa Islam. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan tersebut terletak di ujung utara Sumatera. Kerajaan Malaka mulai berkembang dan merupakan pusat perdagangan terbesar di kawasan Asia Tenggara, berlangsung pada abad ke-14 Masehi. Perkembangan berikutnya Kerajaan Demak berkembang dan merupakan pusat Perkembangan berikutnya Kerajaan Demak berkembang dan merupakan pusat penyebaran agama Islam ke daerah-daerah di Indonesia, misalnya Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Adapun perkembangan agama Islam di daerah-daerah di Indonesia meliputi antara lain sebagai berikut: di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Dwi Bima Satria Nugroho akan mempresentasikan tentang masuknya Islam ke Indonesia yang keempat, yaitu pengaruh Islam terhadap peradaban Nusantara. Indonesia yang memiliki posisi strategis telah menempatkannya menjadi salah satu pusat perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Lalu, lintas perdagangan internasional ini jelas memberikan kontribusi sosial ekonomi bagi wilayah Nusantara. Saudagar-saudagar Muslim baik dari Arab, Persia, India, Cina maupun dari berbagai macam negara membawa pengaruh budaya mereka, dan pada akhirnya kehadiran mereka ikut memengaruhi pola pikir, sikap dan budaya masyarakat di tanah air. Perkembangan ekonomi di Nusantara mengalami perkembangan yang cepat setelah terjalinnya kontak dagang dengan para saudagar dari berbagai belahan negara dunia. Dakwah Islam pada masa awal lebih bertumpu pada usaha para saudagar secara perorangan. Namun ketika mereka telah berhasil masuk ke elite pengusaha, dakwah Islam berkembang sangat pesat. Kemajuan dakwah Islam di Nusantara cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam. Karenanya, penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para penguasa dan para wali sebagai pemegang kendali pemerintahan. Hal itu turut memberi saham yang sangat besar terhadap perkembangan agama Islam dan sekaligus kebudayaan di tanah Nusantara. Kedudukan ulama yang ditugasi sebagai penasihat kerajaan atau hakim dalam pemerintahan semakin membuat penyebaran agama Islam ke daerah lain. Mereka mencetak kader-kader dai yang diberi tugas sebagai mubalik untuk daerah-daerah yang jauh. Para ulama juga giat menulis buku dan kitab, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Selanjutnya, karya-karya tersebut dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat sehingga bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan, pemikiran dan gerakan para ulama yang mampu menyadarkan masyarakat akan kondisi keterjajahan dan memberi. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan menjadi rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya, dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Biturahim Aceh. Kaidah arsitektur maupun ornamennya merupakan khasat kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya.
Hai, saya Meisha Ika Putri Andinia. Saya akan mempresentasikan tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang kelima, belajar dari sejarah. Menyiarkan agama baru kepada penduduk yang telah menganut suatu agama bukanlah persoalan yang mudah dan ringan. Banyak kendala, tantangan, bahkan perlawanan yang harus dihadapi. Diperlukan keuletan dan kesabaran yang tinggi untuk dapat menarik simpati penduduk agar memeluk Islam. Kesuksesan dakwah Islam di Indonesia ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Sekian presentasi dari kami semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.